Menurut data analisis, kalau kata Mimin Tumung Menoreh, data analisisnya Simbah ilmu titen, jikalau air sumur itu naik, elang-elang mulai berputar di Tumung Menoreh, kemudian bulan mulai kelihatan bersih, itu kita sudah masuk musim kemarau. Makanya ini panas. Dan sekarang kita menggunakan mobilnya Mas Melki tanpa AC. Aduh, panas sih. Tapi ya, kalau buat kita pengusaha wisata pasti happy. Buat teman-teman yang lagi liburan juga pasti happy dengan kondisi kayak gini. Udah lama tuh kita nggak summer gini. Summer. Hari ini kita ke Tumung Menoreh lagi untuk membantu Mas Melki mendevelop apa ini namanya. Kalau aku kasih nama itu air cruise. Jadi cruising in the air. Oke, kita akan kencangkan slingnya pakai winch. Oke, ditarik mundur. Biar sepanteng, nanti sisanya pakai winch. Wih. Rutune aku miring kok ya. Jadi kita lagi uji coba kereta gantung untuk di Tumung Menoreh. Nanti akan ada wahana baru lagi yang targetnya akan dibuka Lebaran. Lebaran terus nih. Iya. Karena sebenarnya kita itu sudah punya master plan yang akan dilakukan. Cuman kemarin kan Pak Menteri minta tolong. Lah sekarang lama ya aku tinggal. Desa juga begitu. Ini lama banget. Waktunya makin repot, mending kita balik fokus lagi ngurusin rumah kita sendiri. Karena emang rencananya dulu kayak gitu. Nah ini kita kejar-kejaran ya, kita buktikan ya jadi atau enggak. Kalau enggak akan tetek bengek administrasi dan lain-lain, enggak mumet metang-metang terus gini cepet. Ya tadi udah dites bagus, cuman ini tak kendorin karena ini palemnya doyong, nggak kuat. Seharusnya emang kanan kiri ya. Ya karena ini kan berlanjut harusnya dari sini terus ke sana lagi toh. Nggak ada yang bantu narik dari sana, jadi kasihan palemnya. Nah ini bisa diperhatikan sudah miring ke kiri, kasihan ini harus ada bantuan ke sana juga. Tuh. Itu kita nggak pakai strap karena kalau palem itu sudah ada pelindungnya, ada usuknya. Kalau standar off-road kan harusnya pakai strap. Kalau ditarik kiri dan kanan gini, jadi tugas pohon itu tinggal jadi sokok aja. Nggak memikul berat ke narik, tapi menaikkan ke atas jadi sokok, lebih enteng. Nah kemarin kita mendevelop idenya itu sebenarnya dari minggu lalu ya, karena kita melihat perkembangan keputusan dari desa lambat, dari Pak Menteri juga lambat, ya udahlah kita kerja sendiri aja, terus cari-cari ide yang bisa cepat dieksekusi, yang baru, yang mungkin di Indonesia sendiri belum banyak, belum ada malah. Kalau aku lihat referensi hampir nggak ada di Indonesia. Itu akan kita coba develop untuk Tumung Menoreh. Nanti kita kasih nama Jogja Air Cruise. Itu sedang ngencengin pakai tracker manual. Kurang lek. Jaga dulu mas. Ini kita setel kendu. Ini kita setel kendu dulu untuk mencoba keretanya itu rodanya bisa naik tanpa selip atau enggak. Nah, gue kudu ngimpek. Gitulah. Hei, coba kan orang mas. Mungkin nanti dulu. Mas, calon mas. Bautnya tugal ini. Tapi secara kerja cukup lah.
Elok. Wah, mas kayak nelayan lah. Kan lihat lobster ini. Oke, percobaan kedua. Sekarang pakai beban manusia, tadi udah ya. Sekarang penggeraknya bukan Mas Melki yang menggerakkan, tapi penumpangnya Dewi. Ini jangan bahas tentang safety loh ya, belum waktunya. Nanti setelah ini kita baru ngetes mekanisme. Nanti kita akan pakai mesin impact. Orang kuat itu sini. Tapi mati. Karena tracknya muni berarti beban Mas, terlalu labot, kudu diredus. Ada redusernya. Kata muni. Coba. Baterainya entek. Nah, berarti baterainya diganti, sewanya tambah. Harganya berapa Mas? Per jam ya hitungannya? Enggak, per baterai entek. Enggak refill bayar. Jadi ora melusut Mas. Berarti gur nganune baru disewae sedikit. Urung miring malah Mas. Kowe isi titik terendah. Nah, sebenarnya yang kita pengen tes itu ini, karena pasti ada naiknya tuh. Slip enggak? Nah, mulai slip ya? Ya mungkin siapa? Iya dong, pasti. Enggak wajan. Slip boten. Nek medun gampang. Seneng banget. Impact itu bisa jadi indikator juga. Ketika dia bunyi tek-tek itu berarti sudah berat. Harus direduksi biar ringan. Rasionya diperbaiki. Spotnya di sebelah mana Mas? Spotnya itu di parkiran itu. Di parkiran itu kan rencananya ada garden. Nah, sembari garden itu buat kegiatan puasa lah. Terus sembari gardennya dibangun, bikin terminal. Ini udah mulai proses untuk pasang seling. Karena kemarin hasil uji coba keretanya sudah hampir sukses. Nggak mungkin sempurna, karena sempurna itu nanti biasanya sambil jalan. Ini kita coba manual karena bisa jadi nanti nggak pakai mesin tapi genjotan ben olahraga. Awas ya, ndase kena. Rasa copot saya Mas? Bisa pakai genjot kaki. Kamu pilih mana? Pakai genjotan atau pakai dinamo? Manual atau elektrik? Tulis di kolom komen. Sebenarnya bisa juga ditarik. Jadi dinamonya di sana, ditarik kayak lift. Jadi sana pasang dinamo, lalu narik ini. Tapi nanti kalau ada 10 kereta, berarti 10 itu timing jalannya akan sama. Kalau dengan seperti ini kan dia bisa sendiri-sendiri tiap orang, dan itu mengurangi beban seling juga karena tidak berbarengan. Nih Mas Tuhan tadi juga bilang, nanti kalau terlalu membentang pasti karena ada beban juga toh, jadi genteong. Tapi memang kita tes untuk biar ada tanjakan naiknya itu loh, sengaja. Karena kita memang nanti di Medan juga ada tanjakan, jadi kita pengen tahu itu slip enggak. Hampir nggak ada referensi, jadi kita harus coba-coba sendiri. Kita hanya modifikasi aja yang sudah ada. Karena ada kereta gantung, terus kemudian ada flying fox. Nah, kita memodifikasi di antara dua itu, antara flying fox dan kereta gantung. Berarti banyak akal-akalannya juga ya? Iya, justru serunya di sini. Menemukan sesuatu yang baru itu bukan sesuatu yang baru sih. Menemukan peluang baru tuh rasanya menambah gairah untuk kita bisa ngulik. Nah, ini biasanya kalau kayak gini-gini, aku sama Mas Melki rajin-rajin berantem. Paling dari sini dhuwur wet. Nah, saiki sing kudu diperhatikan iku bakal jadi area terminal. Ketinggian kriki Terminal. paling kriki kudu imbang. Bikin trek. Ya ora yuk rata niku sih rada ngisore. Sing niki lho plet bukit sing mriki. Ora kudu tekan kono lho, Mas. Lah ya ora, tapi kan nggih bukit sing niki ning ngisore. Jadi kriki paling ora ya
Piro? Mas Melki juga nggak mau ngerjain kalau nggak di sana karena nggak ada rekan diskusi toh. Nggak ada rekan gelut. Nera gelut itu biasanya malah nggak jadi karena hasilnya stuck di satu pemikiran aja, tidak ada pertimbangan, second opinion. Ini belum apa-apa udah gelut di chatting. Masalah desain kabinnya. Nah ini kan ketinggian nih, mantap dikirimin gambar. Ini bodinya yang bikin Mas Iwung, adiknya Mas Melki yang bikin mini jeep itu. Nah, ini kan kursinya nggak efektif. Pertama tambah berat, ya toh. Kalau pakai kursi jadi gini, penting kursinya custom. Terus dia nggak bisa ceper. Padahal lebih ceper lebih bagus. Ini orangnya harusnya duduknya gini. Kayak F1 gitu ya? Kalau ngoyak ceper kan ground clearance-nya makin tinggi. Jadi selingnya nggak usah tinggi-tinggi. Terus gendelongnya itu kan enggak masangnya seling tinggi kena ini toh. Gendelongnya apa toh? Ini. Melengkung. Melengkungnya seling itu loh kan jadi kena tanah toh, makanya harus tipis. Jadi nanti bisa diturunin gitu, rendah terus tinggi lagi, rendah. Kalau gini gasruk langsung. Ora gelem. Iki yo 35 derajat. Udah slip. Isi slip. Iki mlaku iki, wis mlaku. Ora iso Mas teorimu ngono, karena nek bebane loro, dhek miring, beban telu tambah miring meneh. Ini kan karena sendiri. Nah, ini slip iki. Padahal sama-sama 35 nih, nggak nyampe 35 malah kemiringannya, tapi udah slip. Sistem wiline untuk diganti. Yo sakarepmu ning aku wis ngandani kuwi engko abot. Sing kudune sak sling kuwi iso petang kereta, mung dadi rong kereta. Sing rugi sapa? Kowe meneh. Wis tane bongkar-bongkar. Iya Mas kabotane. Nek abot ngono sing nyet up dadak wong loro, nek enting cah siji diangkat iso dhewe. Ini lebih enak ngobrol sama adiknya daripada kakaknya. Fotografer abal-abal di dadaan. Foto gawer. Aduh. Mengintip itu ada teknik memoto yang baik dan benar. Katanya sih. This is my friend named Oli. Jenenge Oli. Oil. The name's Oil. And he so very like chocolate. And The dark chocolate, my favorite. you must try the wild chocolate in here. From here. I'm 100% coklat. Nice. Oh. So good. Like, in England it's very sugary, you know? This is like the perfect taste. No sugar. For real chocolate, yeah. Coklat ya, 100 coklat. I'm very grateful. Try. Ya kali ini kita menggunakan lahan sisi sebelah kanan Tumpeng Menore. Jadi nanti kita akan cruising tembus ke bukit sebelahnya, itu bagus banget. Ada keduren juga. Tapi nek tak rasa nek mesin munggah-munggah sithik enak. 50 meter munggah. 50 meter iku munggah 30 cm, tekan iku kan wis dadi rata monggo. Wong iki 30 cm nyatane ra apa-apa to. Anu toh, derajat toh. 30 derajat ya. 30 derajat iki nek 50 meter ya 30 cm ya. Ya ora kroso kan dawa toh. Wis tak ngene iki. Munggah iki pelan-pelan wae. Munggah pelan-pelan. Lah iya. Enggak sulit.
Kalau aku nek munggah banter balik banter. Wong gelem-gelem kan balik mriki malah ceritane. Nah, ini area terminal kita gabungin nanti dengan tumpeng garden. Jadi bikin garden kecil di sini untuk ya kalau driver-driver kadang yang nganterin kan dia bingung juga mau kemana biar wedangan di sini. Mana pelat? Nggih, muter ngaten iki kan dadine misale start ngeri kan engko otomatis balike saking mriko dhewe. Mak menyang mriko, nek golek ngon sing lurus wae ben wae ra bengong-bengong kan iki. Iya. Balike ya paling nek dhewe stare dhuwur dalan, balike ngisor dalan mau kepiye ngono engko. Iya malah enak. Engko kadang kepethuk, ora kepethuk ngene ya apa sih? Iki kae. Selisih ban. Nek iso tak silang ya tak silang. You want to follow us? We want to go there. If you tired, you stay in parking. Lemah boleh. Yeah. Kita lagi cari pohon besar untuk dijadikan soko. Jadi treknya emang nggak lurus. Cari pohon besar untuk nanti melingkar, belok terus. Gede kita. Kuwi kambil iki. Ini ora iso omahe teng mriko niku njutan. Gede nek iki nomong. Nembus omah ta? Heeh. Kudu parkire kan ning jero omah. Nek ora ya wit sing kae dadi tetep nembur bis. Nek tembus. Malah sudah delok-delok. Dan sebenarnya pengennya bikin serendah mungkin jadi bisa nyasak-nyasak hutan. Kan nggak bahaya ta? Walaupun kita pakai safety juga pakai double sling. Jadi kalau satu putus, nyamit-amit ya. Masih ada satu lagi. Kalau dua-duanya putus kan nggak mungkin. Nah kalau mungkin pun ya posisinya rendah. Pengennya begitu. Dulu juga ada yang komentar kenapa nggak bikin flying fox. Sebenarnya kalau bisa menguasai teknik ini bikin flying fox akan lebih mudah karena ini lebih susah. Dimana sling ini nanti akan ada rute beloknya. Kalau flying fox kan satu titik A ke B, ini A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Itu nanti muter lagi gitu. Jadi kereta akan masuk ke hutan. Sling ini hanya sebagai jalur transportasinya. Kalau kereta kan biasanya menggunakan rel gitu. Nah ini pakai sling untuk hinggap ke pohon-pohon yang lain, belok, manuver sampai kembali ke terminal awal. Gitu. Nanti sembari jalan kita inovasi lagi, kita kembangkan. Contoh kita kasih obstacle dalam tanda kutip hiburan ya. Jadi sepanjang perjalanan itu akan ada konten-konten konten yang bisa dinikmati. Contoh hujan buatan itu pun juga nanti kita lihat ya, kan nggak banyak orang yang suka juga. Terus mungkin air terjun buatan, terus mungkin bisa aja kita masukkan ke dalam aviari. Jadi burung-burungnya bisa nemplek itu di beberapa spot yang mungkin nggak bisa diakalin untuk rendah, kita pakai 3 sling, jadi safety-nya ada 2. Kalau jarak dari sini ke sana berapa meter sih? Mungkin kalau jalan kaki ya setengah jam. Nah kecepatannya kan sama kayak jalan kaki gini, jadi setengah jam. Nah ini asnya nanti dikasih tiang lagi untuk membantu biar bentangannya tidak terlalu panjang. Kalau flying fox kan kalau gendelong nggak apa-apa, emang untuk gravitasi percepatan. Nek roto enteng mas ya? Juga harus pakai tiang, selain mengurangi panjang bentangan juga kan beberapa lahan belum tentu ada pohonnya juga, padahal kita butuh belok di satu tempat atau memang bentangannya agak panjang gitu, tengahnya nggak ada pohon, makanya kita kasih tiang. Nah sistem kereta seperti ini bisa untuk melewati tiang bahkan belok. Nah ini udah hampir rata, genjotnya semakin enteng karena disoko, dicagak, jadi bentangannya nggak terlalu panjang. Itu dicagak pakai besi cagak gendera, diusahakan lurus supaya kerja mesin juga
ringan. Oh ya, satu lagi, nanti juga yang masang sling memang teman-teman yang sudah ahli itu, bukan kita juga. Kita hanya mikirin mechanical kereta, sama seperti kita bikin lift. Tumpeng Ayu itu trial and errornya kayak gini. Kita coba dulu, kita tes, kita ukur, kita hitung sampai bener-bener pas, baru di finishing hasilnya gitu, smoothnya, soft startnya dan lain-lain. Terus uji kekuatan, durability, itu harus semuanya kita uji. Nah kemudian kenapa kita nggak bikin flying fox di Tumung Menoreh padahal ada ahlinya ya, maksudnya kan ya kita bisa aja kan hadirkan profesional yang memang benar-benar sudah pernah bikin dan sudah ada license-nya untuk membuat flying fox. Masalahnya adalah di Tumung Menoreh itu kalau ke bukit sebelah itu tidak ada pondasi, karena kita tahu ya, kenal dengan tanahnya agak susah itu kalau yang di seberang. Kalau Tumung Menoreh itu batu, cenderung mudah, bisa meluk gunung, bisa dinabol sebanyak-banyaknya mungkin ya cara bodohnya. Itu bisa diakali karena batu komposisinya. Kalau seberangnya enggak, jadi kita bingung juga itu mau ditaruh mana gitu. Dan apakah worth it untuk membuat flying fox, karena mengingat yang sudah mencari informasi dari teman-teman penggiat wisata, flying fox sebenarnya flying fox itu hanya melengkapi gitu, enggak bikin tambah rame juga enggak. Wong orang juga takut, apalagi Tumung Menoreh setinggi itu. Itu pertimbangan kita kenapa tidak membuat flying fox, karena tidak ada jaminan untuk itu bisa rame. Artinya kan nggak worth it dengan resikonya, tidak worth it dengan modalnya. Kita pilih bikin sesuatu yang lain gitu. Nah kalau kereta ini bisa dikatakan resikonya hampir tidak ada, karena nanti pasangnya hampir menyentuh tanah. Jadi memberikan experience untuk bisa masuk hutan dengan alam yang asli, artinya tidak membuat jalan gitu. Mereka bisa melewati itu semua, melingkar, menikmati perjalanan masuk hutan dan melihat sisi lain dari Tumung Menoreh, kurang lebih seperti itu. Jadi beda experience dengan flying fox. Kalau flying fox kan memang yang dijual adrenalinnya, kalau ini ya bener-bener experience ya. Experience naik kereta gantung masuk hutan. Dhuwur ya Mas? Apa? Kita dhuwur. Nek dhuwur nontonnya sok kene karena ning kono-kono kereta iki. Ya aman, makanya. Ning dari tanah pendek. Pendek, karena ini dhuwur. Heeh. Nah, ngono kuwi mek. Antara wit iki karo wit iki iso delok oleh kene. Aduh, nah karena ini sesuatu yang baru, nggak baru juga, maksudnya baru ada di Indonesia dan kita belum pernah lihat, belum bisa lihat contohnya juga. Makanya selalu dicoba untuk trial and error, dilihat lagi, harus ada studi kasus juga untuk dipelajari dan dievaluasi, direvisi gitu. Tapi ini original enggak, kita modifikasi. Kita sebenarnya lihat alat bantu tani di luar sana, di mana petani itu kalau nggak salah itu ada monorail, ada juga sistem seling kayak gini. Itu bebannya berat banget, lebih berat daripada manusia, wong bawa kayu-kayu kok. Itu bisa melewati medan-medan yang mungkin kalau menggunakan mobil akan kesusahan gitu. Jadi alat bantu petani. Nah itu kita modifikasi untuk orang. Jadi diperhalus, dipercantik, tapi dari sistem safety ya pastinya kekuatannya akan lebih kuat, karena bawa kayu gelondongan gitu. Beratnya kalian bisa hitung sendiri ya, itu tontonan. Itu kalau kita kan cuman kiloan, paling berat kan 200 kilo. Bisa disempitin lagi, nanti itu keretanya dikecilin untuk limitasi berapa kilo orang yang pakai. Itu, tapi ya dari uji coba ini nanti kita akan tes terus. Kalau kekuatan seling kan semuanya bisa dihitung. Dari diameter seling itu kita bisa tahu berapa kekuatan beban yang bisa ditanggung seling untuk vertikal dan horizon gitu, narik beban dan meminggul beban. Nah yang monorail itu lebih bagus sebenarnya karena dia bisa nanjak. Tapi kalau kita kalau bikin itu dengan durasi target lebaran buka, itu nggak akan kelar.
karena kita harus bikin jalur juga, terus bikin pondasi dan lain-lain sebagainya. Mungkin kita lakukan nanti untuk pengembangan yang sebenarnya sudah kita planning itu dari 3 tahun yang lalu, cuman belum kita eksekusi aja. Nah ini kita bikin cara lain, experience lain, tentunya ilmu baru juga, jadi harus dipelajari, dipraktekkan. Kalau baca buku nanti teori terus, jadi mending praktek sambil belajar, teorinya sambil jalan. Nah biasanya setelah jadi itu kita hadirkan teman-teman profesional dan teman-teman umum untuk tes. Gimana, kamu takut nggak? Apa yang kamu khawatirkan? Terus dicari-cari kelemahannya. Jadi profesional itu nanti akan kita hadirkan untuk mencari kelemahan dari konstruksi, dari mekaniknya, semuanya. Jadi bisa dinilai dari segala sudut pandang, dari orang awam sampai ahli, untuk mencari bugs, mencari kelemahan, mencari celah untuk harus diperbaiki, harus dievaluasi lagi. Pertanyaan lagi, terus kenapa tidak melibatkan ahlinya langsung? Nah itu dia, aku juga belum ketemu. Gimana cari ahlinya di mana? Ahli bikin kereta seperti ini kita belum ketemu. Iya. Nah jadi ya kita harus belajar untuk jadi ahli nantinya dengan cara seperti ini. Uji coba. Ngulik. That's why I always feel for diet. Eat again. Ah, mother. Piye bune?